保护陛下！保护陛下！都别动！ Hai guys, kembali lagi dengan gue di sini untuk menemani waktu santai kalian. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita drama Cina Wuxia berjudul. Pada part sebelumnya, Li Changge berhasil membantu kota Yozu dan pergi ke kota Zuzhou untuk berperang melawan suku Ashina. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak video ini sampai habis ya. Pada keesokan harinya, demi menyelamatkan nyawa penduduk Suzhou, Gubernur Gongsun memutuskan untuk menyerahkan dirinya dengan mengorbankan nyawanya. Nyonya Gongsun berusaha bersikap tegar menerima keputusan suaminya. Namun Nyonya Gongsun tidak bisa hidup tanpa suaminya, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti jejak suaminya. Pengorbanan dan kejadian yang terjadi setelah peristiwa Gubernur Gongsun mengorbankan nyawanya membuat Li Changge menyadari banyak hal. Namun ketika Li Changge melakukan upacara pemakaman, Hao Dou datang dan mengancam untuk membunuhnya. Tapi Hao Dou akhirnya mundur setelah Li Changge memperingatkannya. Li Changge memberikan bukti bahwa Gubernur Gongsun telah mengorbankan dirinya. Di saat itu juga Li Changge akhirnya tahu bahwa pimpinan dari pasukan elang adalah Ashina-sun. Namun pada saat itu juga, Ashina-sun menerima kekalahan Suzhou dengan satu syarat, yaitu Li Changge harus menjadi budaknya. Mendengar hal itu, Li Changge langsung menangis dan ia terpaksa harus menerimanya. Saat dibawa ke kota, Li Changge dihakimi oleh warga karena ia dianggap sebagai pengkhianat yang telah menjual kota Suzhou. Hao Dou yang menyaksikannya merasa kasihan dan memutuskan untuk pergi. Demi menyelamatkan nama baik dan reputasi Li Changge, Ashina-sun memasang pengumuman bahwasanya Li Changge terbunuh saat mencoba membunuh pimpinan pasukan elang. Hal itu pun langsung membuat para penduduk Suzhou merasa bangga pada komandan kereta perang mereka. Pada akhirnya Li Changge ditangkap dan dibawa oleh suku Ashina ke padang rumput. Karena tahu seseorang mengikuti Li Changge secara terus-menerus, Mu Jin membuat rencana dengan berpura-pura menyerang Li Changge hingga tewas. Sehingga berita itu pun sampai ke telinga Hao Dou. Mendengar hal itu, Hao Dou menemui Wei Suyu dan mengatakan kalau Li Changge sudah tiada. Hal itu membuat Wei Suyu sangat menyesal. Sementara itu, Putri Lian masih belum kembali, sehingga Li Ximin mengutus orang-orangnya untuk mencari Putri Lian secara diam-diam. Setelah mendengar Li Changge pingsan, Ashina-sun langsung menemuinya. Saat terbangun, Li Changge berusaha untuk menjaga jarak. Pada saat itulah Ashina-sun mengatakan kalau ia sudah tahu identitas Li Changge. Namun Li Changge malah menganggap Ashina-sun telah mempermainkannya. Melihat keadaan Li Changge yang sudah kehilangan arah untuk hidup, Ashina-sun langsung memberinya motivasi agar ia bisa membalaskan dendam Gongsun dan rakyat Suzhou. Sehingga setelah mendengar hal itu, Li Changge pun menemukan tujuan hidupnya lagi. Sementara itu Putri Lian hidup tidak tentu arah, sehingga ia bertemu dengan seorang wanita bernama Nyonya Choi. Lewat bantuannya inilah, Putri Lian mendapatkan tempat tinggal dan juga bekerja sebagai karyawan Nyonya Choi. Di tempat berbeda ketika Ashina-sun sedang bersama Mu Jin, Li Changge tiba-tiba masuk. Ia pun menawarkan dirinya untuk menjadi penasehat militer pasukan elang. Dan untuk meyakinkannya, Li Changge mengungkapkan pengetahuannya tentang perang di Suzhou. Karena terpukau dengan cara berpikir Li Changge, Ashina-sun pun menanyakan syaratnya. Saat itu Li Changge berjanji akan mengabulkan 3 permintaan Ashina-sun, dengan alasan kalau Ashina-sun tidak mengusik dinasti Tang. Beberapa hari kemudian, Kaisar Agung Khan secara tiba-tiba datang bersama Shi'er. Di hadapan Kaisar Agung Khan, Shi'er mencoba menuduh Ashina-sun sebagai pengkhianat. Hal itu dilakukannya agar Ashina-sun tersingkir dari perebutan penerus Kaisar Agung Khan. Sedangkan pada saat itu juga Li Changge melihat kehadiran Wang Junko dan berpikir secara cepat untuk membalikan keadaan demi menyelamatkan Ashina-sun. Rencana Li Changge pun berhasil, sehingga pada saat itu Shi'er langsung dipandang rendah oleh Kaisar Agung Khan. Sementara itu Putri Lian memulai harinya sebagai pekerja. Namun semua tidak berjalan dengan lancar.
Putri Lian mengalami banyak kesulitan karena ia sebelumnya tidak pernah bekerja. Sehingga Nyonya Choi dan pekerja lainnya mulai kesal dengan kecerobohan Putri Lian. Haudo dan Wei Suyu sendiri terus mencari keberadaan Putri Lian. Mereka bahkan mencari dan bertanya pada para pejabat di kota yang mereka singgahi. Adegan berganti saat Li Changge menyelamatkan seorang budak wanita bernama Mimi dari para prajurit suku Asina. Karena Li Changge bersikap sangat ramah dan terus membantunya, Mimi pun mulai jatuh cinta kepada Li Changge, tanpa mengetahui kalau Li Changge juga seorang wanita. Pada suatu ketika, Asinasun mengajak Li Changge untuk memanggang daging domba. Namun, saat Asinasun berbincang, Li Changge tiba-tiba pingsan, sehingga hal itu membuat Asinasun merasa panik, dan tanpa berpikir panjang lagi, ia pun langsung menggendongnya ke kamar. Dari kejadian itu barulah diketahui kalau Li Changge sedang datang bulan. Mujin dan Mimi yang ada di sana untuk membantu akhirnya mengetahui kebenaran, bahwasanya Li Changge adalah seorang wanita. Karena itu Mujin memahami sikap Asinasun pada Li Changge selama ini. Demi untuk menghibur Li Changge, Asinasun pun mengajaknya ke sebuah tempat rahasia. Di sana Li Changge dapat melihat bulan yang juga dikelilingi oleh kunang-kunang yang indah. Li Changge pun merasa sangat senang dan juga merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Asinasun siap kapanpun untuk menemani Li Changge ke tempat ini jika Li Changge menginginkannya. Namun ucapan Li Changge yang tidak yakin dengan apa yang akan terjadi di masa depan membuat Asinasun merenungkan setiap perkataan itu. Sementara itu Putri Lian mengalami berbagai kesulitan saat di pabrik. Namun ia menghibur dirinya dengan menyulam sapu tangan. Tapi Nyonya Choi yang telah lelah dengan ketidakmampuan Putri Lian memutuskan untuk mengusirnya dari pabrik kain. Akan tetapi karena sikap polos dan kasihan kepada Putri Lian, Nyonya Choi mengajaknya untuk kembali. Setibanya mereka di pabrik, seorang pedagang besar tertarik dengan sulaman Putri Lian. Ia pun rela membayar mahal dan berniat untuk mempromosikannya ke ibu kota. Di dalam tenda Li Changge sedang menyulam kantong uang. Ia berniat untuk memberikannya kepada Mimi. Li Changge berkata bahwa ia hanya pernah membuat 2 sulaman kantong uang. Yang satunya sudah ia berikan pada saudara sepupunya yang tak lain adalah Putri Lian. Pada keesokan harinya Mujin dan Mimi pergi ke dataran tengah untuk berbelanja. Di sebuah pasar, mereka bertemu dengan Putri Lian yang menawarkan kain untuk Mimi. Namun saat meninggalkan tempat itu, Mimi kehilangan kantong uang pemberian dari Li Changge. Mimi panik karena kantong itu berharga untuknya. Ia dan Mujin berpencar untuk mencari kantong uang tersebut. Saat Mimi mencari ke tempat Putri Lian, ia melihat kantong uang yang sama persis miliknya. Mimi lantas salah paham dan langsung menuduh Putri Lian mencuri kantong uangnya. 娘子定是认错了，这真的是我的荷包。自然，我是要讨回你偷我的荷包。你这是做什么？ Pada saat itu Putri Lian langsung membantahnya. Namun dengan paksa Mimi merampas kantong itu dan bergegas pergi. Saat Muji kembali, ia sudah menemukan kantong uang milik Mimi. Merasa bersalah, Mimi berniat untuk mengembalikannya. Tetapi Putri Lian sudah tidak ada di sana. Ketika mendengar cerita dari Mimi, Li Changge langsung pergi ke dataran tengah untuk mencari Putri Lian. Di saat bersamaan, Haudo juga datang ke tempat itu. Namun mereka tidak berhasil menemukan Putri Lian. Dan ternyata Putri Lian sudah pergi ke kota Loyang. Ketika Li Changge kembali ke padang rumput, ia tidak bisa menemukan siapapun di sana termasuk Asinasun. Li Changge menemui Mujin dan mengetahui bahwa Asinasun telah diperintahkan pergi ke selatan. Tujuan mereka adalah untuk menyerang dinasti Tang. Li Changge memutuskan untuk menyusul pasukan Asinasun. Akan tetapi ia diminta kembali ke padang rumput. Namun Li Changge menolak dan memperingatkan Asinasun bahwa ia akan melawan jika Asinasun berani menyerang dinasti Tang. Karena hal itu, Asinasun menyuruh Su Yi'er mengikat dan membawa Li Changge. Li Changge yang berhasil membebaskan diri pergi menemui Li Ximin. Ia meminta Li Ximin menyelamatkan dinasti Tang dan tidak terjun langsung ke medan perang. Namun saat keduanya sedang berdiskusi, suku Asina sudah mendekati kota Chang'an.
Di tempat lain, Li Changge menelusuri hutan untuk memantau situasi di medan perang. Di sana Asinasun bertemu dengannya. Sebelum orang lain melihatnya, Asinasun langsung membawanya pergi. Untuk menghindari Li Changge melakukan sesuatu yang tidak diharapkan, Asinasun meminta prajuritnya untuk mengurung Li Changge dan tidak mengizinkannya pergi. Namun Li Changge lagi-lagi berhasil lolos dan pergi ke tempat pertemuan kedua kubu. Pada saat itu Li Shimin dan Kaisar Agung Khan berniat untuk melakukan perdamaian. Namun di balik itu, Kaisar Agung Khan sudah membuat jebakan untuk melenyapkan Li Shimin. Demi berniat memperingatkan Li Shimin, Li Changge yang menyamar sebagai pasukan serigala langsung melepaskan anak panah ke arah Li Shimin. Rencana Kaisar Agung Khan gagal total dan ia langsung dikepung oleh prajurit dinasti Tang. Demi menghindari situasi yang sulit, Kaisar Agung Khan pada akhirnya memerintahkan para pasukannya untuk mundur, sedangkan Li Changge langsung ditangkap. Li Changge langsung diadili oleh Kaisar Agung Khan. Namun saat itu, Li Changge mengaku dari pasukan serigala di bawah pimpinan Shi'er. Karena hal itu, Kaisar Agung Khan marah kepada Shi'er karena tidak bisa menjaga pasukannya.